Baik, tadi Habib itu menyinggung soal apa aslinya dari Sulawesi. Ya, Persisnya utara itu Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Bapak ibu dari Sulawesi Utara. Jadi begini, saya punya kakek dari ayah, itu Habib Abdurrahman. Beliau datang dari Yaman menyebarkan Islam di daerah Sanger. Talaut. Ya, Sanger. Bukan di Talautnya, di Manganitu. Nah, Habib Abdurrahman ini nikah dengan anaknya Raja Manganitu. Anak raja. Iya. Punya anak 4. Habib Alwi. Terus yang lainnya ada di Lombok sama di Bali. Jadi yang dari Sanger itu hanya 1, Habib Alwi. Nah, Habib Alwi nikah dengan Hababah Fatmah, punya anak Habib Abdurrahman. Jadi Habib Alwi menamakan anaknya dengan nama ayahnya. Kebiasaan kita Habaib. Habib Abdurrahman nikah sama anaknya Raja Ternate. Iya. Punya anak, saya punya abah. Saya punya abah nikah sama saya punya umi. Saya punya umi, itu abahnya, ayahnya umi saya asli Buton. Oh, malah dari Buton. Ya, asli Buton. Ayahnya saya punya ibu. Iya, iya. Asli Buton. Terus Buton, ibunya Flores. Jadi ayahnya ibu, saya punya ibu, punya ayah. Iya, iya. Buton, istrinya Flores. Nah, saya punya ibu, punya umi, punya ibu, itu suku Bajo. Suku Bajo, suku laut. Iya, iya, iya. Bajo, terus sama Bugis. Wah, banyak banget campurannya. Iya, makanya dalam tubuh saya ini ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Ternate, ada darah Sanger. Iya. Karena saya punya ibu kan bukan Syarifah. Ibu saya itu bukan Syarifah. Kalau Habib kan laki-laki, perempuan Syarifah. Ya. Ibu saya bukan. Ibu saya Syarifah. Ibu saya bukan Syarifah. Orang biasa aja, orang biasa, bukan Syarif. Oh, begitu. Begitu. Tapi lahir di mana, Dok? Lahir mana? Lah, Habib sendiri belajar agama dulu di mana? Saya di Al Khairat, Habib Idrus, guru tua. Di mana tuh? Habib Idrus di Manado. Oh, di Manado. Kan banyak. Kalau pusatnya di Palu. Kakeknya mantan Mensos, Habib Salim Al-Jufri Mensos. Oh, iya, iya. Nah, beliau punya kakek itu Habib Idrus bin Salim, pendiri Al Khairat. Saya dulu di cabangnya yang di Manado 12 tahun, baru saya ke Darul Lughah wa Dakwah. Itu di mana, Dok? Di Bangil. Oh, di Bangil. Baru saya teruskan lagi ke Tajul Muslimin. Habis itu buka pondok pesantren? Enggak. Habis itu ya ngelayap-ngelayap dulu. Jalan-jalan. Kan mondok udah terlalu lama kita. Jalan-jalan dulu. Jalan, keliling-keliling. Baru saya awal buka majelis taklim. Buka majelis pertama 2. Saya buka majelis taklim itu tahun berapa lupa saya. Pokoknya saya buka majelis di Bintaro pertama kali, dengar. Jakarta Selatan. Buka majelis taklim, ya dari desa ke desa, terus makin banyak, kampung ke kampung, dari wilayah ke wilayah, dari kota ke kota, sampai daerah ke daerah, sampai seluruh Indonesia. Terus bin Smith-nya itu dari mana? Sebenarnya bin Sumaid. Oh, Sumaid, sin, mim, ya, to. Sumaid. Cuma kita kan orang Indonesia ini nggak mau ribet. Sama kayak begini. Ada namanya Abu Futaim. Itu Habib juga, gelar Habib, Abu Futaim. Cuma karena nggak mau ribet, Buftem. Padahal Abu Futaim. Begitu. Saya pikir tadi ada dari Inggris juga dia. Oh, itu makanya orang bilang, wah ini Smith dari enggak. Bin Sumaid dari Ammul Fagih. Jadi Habaib itu 2, begini Bang Garni. Ini Fagil Mugaddam, ini Ammul Fagih. Yang dari sini, jadi ini paman, ini ponakan. Asegaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attos, bin Syahab. Banyak, itu dari Fagihil Mugaddam.
Kalau saya bin Smith itu dari Ammul Fagi, dari paman. Saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo, nah itu sama dari jalur sini, Ammul Fagi. Ya. Dan semuanya tercatat di dalam Robitoh Alawiyah, lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Iya, makanya bisa orang menunjukkan ini Habib, ini enggak Habib, ini Habib, begitu. Ya, Artinya bisa dipilah. ya bisa dibedakan. Tidak semua. Jadi bukan yang menjadikan seseorang itu Habib bukan ilmu, bukan oh terus muka Arab hidung mancung Habib, bukan. Bukan, yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Karena bukan wajah, bukan harta, bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib, ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, ya Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Beda dengan orang berilmu. Iya. Kalau orang berilmu gila nggak disebut. Ada contoh saya tanya Bang Karni, maaf. Ada kiai, dia gila, hilang kan ilmunya. Iya. Ada Habib gila, hilang nggak kehabaibannya? Enggak. Ya itu kan darah tadi. Karena bid'atur Rasul, darah daging Rasul. Baik, tapi ya selain dari temperamen tadi yang Habib bilang, kan dalam hal lain Habib juga cukup apa ya, meledak-ledak gitu. Itu apa dari muda begitu? Saya ini bukan orang yang nggak suka drama, Bang Karni. Saya paling benci drama. Sebab banyak penceramah sekarang kebanyakan dramanya, kebanyakan drama. Iya. Saya paling benci drama. Saya paling benci orang yang suka bikin-bikin dirinya sendiri. Saya, inilah saya, ya inilah saya. Fisri wal alaniyah, mau dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai, ya inilah saya. Mau dibilang jelek Bahkan atau bagus? tadi saya kesini nggak sempat pakai baju koko, saya pakai kaos. Jadi saya apa adanya, orangnya begini, sebeginilah saya. Saya nggak mau dibikin-bikin. Saya nggak pernah pakai imamah. Bisa saja saya pakai imamah. Tapi enggak, saya begini apa adanya saya. Baik, sekarang apa tanggapan Habib terhadap pengaduan yang baru terhadap Habib? Tanggapan saya, Ya. jangankan satu pengaduan atau dua pengaduan, Bang Karni. Jangankan 1, 2, 3 laporan, 1000 laporan pun sejengkal saya tidak bakal mundur. Saya bakal maju. Andaikan ada surat panggilan, saya bakal datang sebagai warga negara yang baik. Saya tidak pernah mangkir. Selama ini proses hukum tidak pernah sekalipun saya mangkir. Ada waktu itu di berita yang mengatakan Habib Bahar mangkir dari panggilan, hoak, bohong itu. Saya tidak pernah mangkir. Setiap ada panggilan pertama, pasti saya selalu datang. Mau dalam mau sehat, mau sakit, selalu saya datang. Nah ini ada 2 laporan, 2 pengaduan. Jangankan 2, mau 1000 laporan bakal saya hadapi. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena saya hidup dengan prinsip saya. Yang saya sampaikan adalah kebenaran. Dan saya tidak peduli siapapun. Selama saya benar, saya berjuang untuk agama, untuk Islam, untuk bangsa. Khususnya kan sudah saya bilang, NKRI bagi saya itu harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 bagi saya harga mati. Jadi jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah buat tumpah, Bang Karni. Baik. Berapa banyak selama ini laporan terhadap Habib? Oh, saya nggak hitung, malas ngitungnya, Bang Karni. Buat apa ngitung-ngitung begitu? Dapat surat panggilan ya datang. Dan saya orangnya nggak ribet. Dipanggil ke pengadilan datang. Ya, dipanggil datang. Mau ditahan, tahan, silahkan. Saya mau orangnya kan begitu. Enggak, kalau pengaduan yang kemarin kan dituduh Memelintir omongan. kemudian apalagi Sarah ya. apa jawaban itu? Saya juga nggak tahu mereka ini laporin apa ujaran kebencian. Saya mau mengujarkan kebencian kepada siapa? Iya, ujaran kebencian. Iya, siapa yang saya nyuruh umat benci kepada siapa? Emang saya suruh dalam ceramah saya itu ada saya mengutarakan kebencian atau memerintahkan orang membenci siapa? Ada? Nggak ada.
Makanya kan saya bilang kalau mau jangan potong-potong video ceramah itu. Kan bahaya kalau dipotong-potong begitu. Putar dong secara utuh dari awal sampai akhir. Saya bahas maulid, dalil-dalilnya maulid saya bahas apa semua. Sampai kenapa kok bisa sampai ke situ? Putar. Terus ujaran kebencian, sara, kepada siapa? Ke siapa? Bahkan di situ saya sampaikan kok, kalau ada kebaikan-kebaikan dari Dudung kita ambil. Saya bilang begitu. Contoh, saya dengar langsung, kita akan mengambil merekrut santri menjadi TNI. Oh itu bagus. Saya tanya ke jamaah yang hadir itu ratusan ribu sampai di atas genteng-genteng. Kebijakan ini bagus tidak? Bagus. Ambil tidak? Ambil. Ya saya ini orangnya tidak akan menghilangkan kebaikan. Sekalipun tidak sejalan. Ada kebaikan yang kita ambil. Terus ada lagi pernah ketika dia baru jadi kasat, kita sebagai TNI harus melayani rakyat, lemah lembut kepada rakyat. Dukung, saya dukung. Jamaah gimana? Yang baik dukung. Tapi ketika dia mengatakan Tuhan bukan orang Arab, ya kita lawan. Karena itu kan tamthil, tasbih, menyerupakan, mensifatkan Tuhan dengan manusia. Kalau saya mau bahas dalil agama ini 3 hari nggak bakal kelar kita, Bang Gar. Jangan. Makanya itu saya bilang ke yang ngelaporin saya, itu Husain Alwi, kalau saya mau bahas masalah ini, saya bahas masalah Dudung ngomong Tuhan bukan Arab. Di situ kan saya bilang, awas, itu bukan ranahnya kamu. Kamu urus saja OPM. Saya nggak bilang Dudung murtad, tidak. Saya bilang awas, hati-hati dalam ceramah saya. Jangan sampai karena perkataan kau jatuh ke dalam kemurtadan. Sekarang begini, Bang Karni, dia bilang Tuhan bukan orang Arab. Iya kan? Ada yang membela, bener dong pernyataannya. Karena Tuhan itu emang bukan orang. Ya itu masuk akal juga, masuk akal. Namanya orang itu, Bang Karni. Jadi ada 2. Tuhan dan Arabnya. Dia menyamakan Allah dengan Tuhan dan menyamakan atau mensifatkan Allah dengan Arab. Berarti Allah itu punya etnis. Allah itu berarti punya etnis, punya bangsa. Apa itu? Arab, 1. Terus tadi orang, berarti Allah itu sama dengan orang. Orang itu apa sih? Yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, tamassa bi'alatil yad, masya bi'alatil rijlain, zaka bi'alatil galab. Namanya orang itu melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu orang. Nah kalau Dudung mengatakan Tuhan itu bukan orang, selesai. Dia nggak salah kalau dia bilang Tuhan itu bukan orang. Tapi dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Nah di situ jadi banyak orang ini nggak tahu otaknya pada bagaimana nih yang bela pernyataan seperti itu. Minum dulu, Bang Garin. Kehabisan pertanyaan deh. Baik, Bib. Jadi sudah ya clear lah bagi saya apa yang terjadi, apa yang Habib ucapkan dan apa yang diadukan oleh orang terhadap aparat kepolisian. Duduk persoalannya malam ini bagi saya udah lebih clear. Selama ini kan berita aja simpang siur, baca sosmed, baca segala macam, kita bingung. Mungkin terakhir, Habib itu dianggap orang berani banget ya, sehingga orang mencari-cari siapa di belakang Habib itu. Refli Harun berapa jam yang lalu mengeluarkan YouTube. Refli juga YouTuber, bahwa Habib itu di belakangnya Cikeas. Seberapa dekat Habib sama Cikeas kalau begitu? Bang Gardi, saya dari dulu banyak banget pejabat-pejabat yang mau datang, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau bukan berarti saya menolak.
Karena memang saya nggak mau. Sebab ya saya orangnya itu bagaimana ya? Nggak abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu bagi saya. Sama seperti beginilah Prabowo. Saya itu dari dulu nggak pernah mendukung pencalonan Hara karena hasil ijtima aja kan, ulama melakukan ijtima, melakukan yakni suatu perkumpulan bagaimana nih mendukung buat bangsa negara apa segala macam. Nah, akhirnya Prabowo kan kemarin. Itu saya ceramah, ada Prabowo-nya. Saya bilang, saya dukung Anda, ya, saya dukung Anda jadi presiden atas ijtima ulama. Dengan sekuat tenaga saya akan keliling seluruh Indonesia untuk memenangkan Anda jadi presiden. Tapi ingat, ketika nanti Anda jadi presiden, Anda khianati bangsa, khianati rakyat, khianati Indonesia, khianati ulama, khianati Islam, saya orang pertama yang bakal melawan Anda. Kalau jadi presiden khianat, saya lawan, apalagi nggak jadi presiden terus khianat, kan begitu. Jadi saya nggak ada urusan SBY apa di belakang mana ada, saya SBY aja nggak kenal. Kalau Bang Karni mau tahu kenapa orang-orang ini hanya satu aja Bang Karni, saya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Dalam hati saya hilangkan, tidak ada dalam hati saya rasa takut kepada makhluk, nggak ada, karena saya punya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya sampaikan adalah kebenaran milik Allah, dan pasti Allah akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Nggak ada backingan. Baik, saya terima kasih. Tapi jauh-jauh dari Tangerang ke sini. Terima kasih juga sama-sama. Dan pemirsa, kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.